service, infrastruktur as a service, dan beberapa service lainnya yang sudah berbasis cloud ya. Jadi kalau anak-anak kita nanti di TKJ paradigmanya tidak kita ubah, nah ini akan ketinggalan. Justru ke depan dengan proses bekerja yang nanti akan seluruhnya bergantung ke cloud, anak-anak TKJ akan sangat dibutuhkan ke perusahaan-perusahaan yang middle to up ya, bukan lagi perusahaan-perusahaan yang langsung bersentuhan dengan end device seperti sekarang di kantor-kantor. Karena ke depan seluruh kantor prediksinya tidak akan mau lagi melakukan investasi di infrastruktur, tidak akan mau lagi mungkin investasi di sisi yang lain yang butuh orang untuk menunggunya. Nah, di mana mereka akan investasi berbasis cloud. Nah, sehingga digeser mindset anak-anak kita dalam bekerja nantinya adalah membangun, kalau dia ingin wirausaha dibanding di bidang investasi berbasis layanan, ISP, cloud computing dan seterusnya. Kalau ingin bekerja adalah bekerja di provider penyedia jasa infrastruktur sebagai service, di penyedia di jasa aplikasi sebagai service dan seterusnya. Itu yang mungkin akan menjadi tantangan buat kita kawan-kawan guru TKJ, guru RPL dan guru multimedia yang tergabung di Teknik Komputer dan Informatika atau TKI. Baik, Bapak sekalian, suara saya jelas ya, Pak Arman dan kawan-kawan? Jelas Pak, jelas. Jelas Pak. Alhamdulillah. Malam ini ternyata traffic di rumah itu lebih lebih padat karena anak-anak lagi pada fase menggunakan koneksi yang optimum ya jam-jam segini. Biasanya turun lagi di jam 9 ke atas. Baik, ada 4 section yang akan kita bahas bersama. Mudah-mudahan, 3 section ya di chapter 10 ini. Mudah-mudahan malam ini bisa tuntas 1 atau 2 section sehingga besok tinggal 1 untuk kita tuntaskan. Yang pertama adalah di section 1 modern operating system. Ini harapannya kita bisa sama-sama menjelaskan berkaitan dengan sistem operasi dan requirementnya, persyaratannya, kebutuhannya. Kita jelaskan fungsi dari sistem operasi, kita jelaskan sistem operasi, aplikasi sistem operasi dan hardware yang dibutuhkan untuk merunning sistem operasi tersebut di mesin tertentu. Kemudian menjelaskan proses bagaimana kita lakukan upgrading dari sistem operasi seri sebelumnya ke seri yang eksis sekarang ini. Tentu untuk kali ini karena kita berbicara di keluarga Windows, kalau tadi di Linux, mudah-mudahan sudah ada yang simulasi, mendownload file ISO-nya, mendownload aplikasi virtualisasi, lalu menginstal Linux di aplikasi virtualisasi tersebut. Nah, kita akan bahas tentang bagaimana upgrading sistem operasi terkhusus untuk keluarga Microsoft Windows ya. Ada beberapa metode untuk upgrading, ada yang basically dari existing sistem operasinya misalnya Windows 7, Windows 8 atau 81, lalu di-upgrade ke sistem terbaru misalnya di Windows 10. Ada juga yang upgrading-nya betul-betul clean install dari yang sebelumnya ada di clean lalu kemudian dimasukkan sistem operasi yang baru. Lalu yang kedua adalah disk management. Ini kita akan sama-sama belajar untuk bagaimana membuat partisi di Windows dengan menggunakan disk management utility. Jadi ketika space partisi kita misalnya di C itu masih ada lowong, kita ingin split untuk kita shrink dengan partisi baru, mau ambil berapa, misalnya 30% untuk kita buat partisi baru untuk kebutuhan dual system misalnya, bukan virtualisasi, bisa kita manage disk kita sehingga nanti bisa kita buat partisi baru. Atau sebaliknya, ada partisi yang ingin kita gabung ke partisi utama, itu bisa juga dengan disk management ini. Ini kita akan bahas disk management, ada video bagaimana langkah praktis untuk disk management. Untuk disk management ini terutama kaitannya menggabung
partisi dari satu atau lebih partisi menjadi satu partisi utama, maka partisi yang digabungkan itu pastikan yang pertama adalah datanya diamankan, karena pasti akan terhapus. Kemudian di section yang ketiga, ini mudah-mudahan besok kita bahas kaitannya dengan install Windows. Install Windows sebagai sistem operasi, kita install bagaimana tahapannya menginstal sistem, kita deskripsikan bagaimana custom instalasi atau opsi saja untuk melakukan instalasi. Kemudian instalasi bisa langsung file ISO, bisa download untuk buat booting dari DVD, dari flash disk atau dari opsi yang lain. Lalu kita bahas juga tentang boot sequence-nya untuk dan registry file. Termasuk boot sequence kalau kita dial boot dengan OS yang lain ya. Ketika single boot kelihatan nanti di boot sequence-nya di master board-nya hanya satu OS. Dan nanti kalau kita install second sistem operasi, misalnya di Linux, ada manajemen di Linux yang terkenal misalnya Grub untuk pengaturan dual bootnya, sehingga nanti pada saat di Windows bisa terlihat first bootnya yang mana dan second bootnya yang OS yang mana. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke modern operating system. Nah, ini beberapa terminologi yang mungkin akan menjadi pemahaman awal, mungkin sudah paham semua, kita lihat bersama. Berikutnya adalah terminologi atau pengertian sekaitan dengan sistem operasi ya. Yang pertama adalah multi-user. Multi-user ini adalah dua atau lebih dari user atau pengguna yang memiliki akun pribadi ya, individual account. Kemudian that allow them to work with program. Jadi dengan akun itu mereka bisa bekerja dengan program, dengan perangkat pada saat yang bersamaan. Jadi multi-user itu arahnya ke sana. Dua orang atau lebih memiliki account pribadi yang dengan account itu mereka memiliki privilege untuk mengakses aplikasi atau memanfaatkan peripheral pada device yang sama. Nah, itu yang multi-user ya. Nah, sedangkan multitasking ini adalah komputer yang memiliki kemampuan, memiliki kapabilitas untuk melakukan operasi lebih dari satu aplikasi pada saat bersamaan. Sekarang semuanya support ya. Di era-era awal, saya masih ingat waktu kuliah S1 tahun 99, udah jadul saya. Kalau Pak Arman ini alumni baru ya. Saat itu lab di kampus saya masih menggunakan novel network. Running di novel network itu bisa running Windows 3.1 nggak salah. Lalu kemudian Windows 3.1 ini tidak bisa multitasking. Jadi kalau kita buka saat itu mau coding misalnya Visual Basic saat itu, untuk buka yang lain harus closing dulu aplikasi yang pertama, baru bisa membuka aplikasi berikutnya. Nah, yang sekarang multitasking ini cukup seru ya. Walaupun misalnya sekarang kita Webex, boleh jadi ada kawan-kawan yang lain membuka aplikasi yang lain ya. Tapi kalau boleh untuk sekarang fokus dulu. Atau di era pandemi ini multitasking ini sering dilakukan ya. Contoh karena di rumah semuanya sibuk, biasanya mungkin hanya saya ya. Ketika istri lagi ngajar, saya terpaksa sambil nyiapin sesuatu, sambil masak dan seterusnya. Itulah multitasking. Tetapi secara filosofis biologikal, ibu-ibu itu lebih cenderung kuat sense of multitaskingnya dibanding laki-laki. Ini menurut orang psikologi. Jadi bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam saat bersamaan. Tetapi sekarang multitasking ini sudah banyak diaplikasikan ya, walaupun very high risk ya. Misalnya lagi nyetir, lagi bawa kendaraan sambil nelpon. Kalau nelpon masih aman ya, pakai handsfree. Tetapi sambil WA, sambil SMS, nah itu yang pasti perhatiannya akan tersita ya. Nah di multitasking ini ada pengaturan sebenarnya yang berjalan di sistem operasi yang melakukan
daemon ya, aplikasi di belakang layar yang mengatur schedule-nya. Kalau Anda belajar di sistem operasi, ada scheduling, ada beberapa algoritma yang digunakan ya. Itu ada permintaan yang mungkin algoritmanya adalah first in, first out, ada yang algoritmanya adalah last in, last out, ada algoritmanya stack. Nah ini yang dibangun oleh si operasi menggunakan algoritma mana sehingga seakan-akan aplikasi itu simultan. Padahal sebenarnya ada tahapan pengolahan sumber daya, memori, resources yang ada di komputer tersebut. Yang Anda rasakan ketika misalnya bekerja dengan aplikasi pengolah kata misalnya, biar tidak jenuh Anda sambil dengar musik. Itu sebenarnya ada pengaturan. Walaupun yang tampil di kita itu seakan-akan bersamaan, sebenarnya tidak ada pengaturan dari sisi penggunaan resources CPU-nya, dari sisi penggunaan memori dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah multiprocessing. Jadi multiprocessing ini kaitannya dengan kemampuan sistem operasi untuk melakukan support pada dua atau lebih CPU. Jadi yang sekarang rata-rata seperti yang saya pakaikan 7. Jadi ada 7 inti core yang bisa dilakukan. Jadi melakukan pengolahan sumber daya menggunakan lebih dari 2 atau lebih CPU. Ini yang disebut multiprocessing. Multiprocessing ini sangat dibutuhkan untuk komputer-komputer sekarang, termasuk di server ya. Multiprocessing ini ketika loading resources dibutuhkan, butuh lebih dari 1 CPU untuk memproses demand atau permintaan resources yang dibutuhkan oleh pengguna. Kemudian multi-threading. Multi-threading ini adalah program yang bisa dipecah, dibuat menjadi beberapa bagian, menjadi bagian kecil ya. Jadi yang aplikasi besar dipecah, kemudian di-load berdasarkan kebutuhan dari sistem operasi. Multi-threading ini memberikan peluang, memberikan kesempatan pada diperempat atau bagian program tertentu untuk bisa running secara bersamaan. Nah, ini juga beberapa prosesor dan beberapa aplikasi membutuhkan fasilitas daripada multi-threading. The OS boots the computer and manage the file system. Jadi sistem operasi itu yang mengatur komputer, dia melakukan booting, lalu kemudian memanage sistem file, kemudian sistem operasi ini melakukan support kepada user, melakukan support kepada tugas-tugas yang diberikan, atau melakukan manajemen pada pemanfaatan resources yang ada di CPU. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi saya siapkan, bukan saya buat, ada kuis yang mungkin menarik. Silahkan dicoba, bisa di smartphone-nya atau langsung tap di browser joinmyquizzes.com, enter join code-nya 65605736. Saya coba lihat di browser apakah sudah ada yang bergabung. Silahkan dicoba dulu 2 atau 3 menit kita pemahaman untuk pemanfaatan. Ada yang bisa join? Silakan. Mungkin linknya di kolom chat saja Pak, dikirim biar Cek gampang. dulu linknya, Pak. Saya coba ya. Iya Pak. Ini Ya, langsung klik, langsung dia terbuka browsernya. enggak. Saya nggak tahu apakah bisa. Akun ini harus pro. Saya udah lama nggak main kuisis ya.
Ini boleh dicoba-coba nanti. Bisa Pak Yayasa? Saya cek dulu di, oh belum bisa ya? Belum ada yang bisa join. Eh, Kodenya lagi Pak, kodenya. Ah iya Pak. Nih. 5736. pakai pakai akun ini kayaknya ini, pakai akun Google ini kayaknya. Iya, harus join dulu kayaknya nih. Karena ada slash pro-nya nih. Tapi saya masih pakai file kok. Nggak bisa, di skip saja dulu kalau. Bisa ya? Bisa Pak, bisa Pak. Bisa, oke. Sip. Kalau di saya bisa Pak. Oke, Arman sudah masuk nih Arman. Mantap Pak Arman. Langsung join, login pakai akun Gmail saja Pak, Bapak Ibu. Saja. Lu bisa langsung play, sekarang harus join dikit. Pak saya udah gabung. Sudah masuk ini, Pak. Sudah. Ya. Pak Jalil, Pak Muhammad Tang. Ini berkaitan dengan beberapa operasi dan konsep-konsep yang tadi ya, untuk menyegarkan kembali. Jadi kalau ditanya di exam, maksudnya nggak ada masalah kaitannya dengan multi-multi ini ya. Yang penting bukan multi-mart dan multi-level ya. Empat dulu, sambil nunggu yang lain, kita mulai. Yang hadir, sudah berapa orang yang hadir? Oh, sudah banyak. 16 orang. 14 orang Pak. Iya. Oke, nggak apa-apa, 7 dulu ya, biar nggak terlalu lama. Nanti yang lain boleh sambil menyimak ya. Kita mulai. Nah, nih, Pak Muhammad Tang sudah teratas ini. One of capability of operating system, two or more user have individual account. Terus dengan tadi ya. The capability of operating system. Computer is capable of operating multiple applications at the same time. One of the capabilities of the operating system can support two or more CPUs, yeah. And then one of the capabilities of operating system, a program can be broken into a smaller part that are loaded as needed by the operating system. This feature allows different parts of the program to be run at the same time. What is one of the basic functions of operating system? User interface method of command prompt is called user interface where user interact with the menus. Kita lihat papan peringkatnya. Wah, Pak Yesaya memimpin sementara. Laurentius. Arman lumayan tertinggal nih Arman. Bu Sri. Bapak. Kayaknya kayak naik ini karena musiknya ini dinyalakan ini musiknya. Musiknya mantap Pak Lalu. Yang jelas salah benar kan jadi tahu jawabannya kan. Mudah-mudahan itu. Ini Bu Sri mana nih poinnya? Masih 0. Kita kok terdengar musiknya.
Wah, Pak Muhammad Tang mengejar nih. Oke, Pak Yesaya sudah selesai. Pak Muhammad Tang sudah selesai. Pak Arman sudah selesai. Pak Jalil masih ada satu pertanyaan. Bisa menyodok ke atas kah? Oh, Pak Lalu ya. 5.000 poin ya. Oke, secara jumlah pertanyaan imbang ini antara Pak Lalu dengan Pak Jalil, tapi poin banyakkan Pak Lalu nih ya, 5.000, 4.500. Pak Lalu, Pak Jalil, Pak Yesaya, dan Muhammad Tang ya. Oke, kita end dulu ya. Masih lanjut Bu Sri. Ayo Bu Sri. Masih merah berani semua ini Bu Sri. Wahya Hakim, buka lagi. Oke, cukup ya. Wah, Wahya Hakim naik ke 3. Sri konsisten. Oke. Kita end. Kita simpan sebagai rekaman dulu. Sebagai oleh juara nih ya. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, sudah lihat hasilnya semua ya? Nanti ada bonus itu Pak, yang juara. Apa? Ada bonus nanti kalau di Makassar yang juara. Ya, ini yang banyak salah di kuesioner pertama ya. Pertanyaan pertama, kemudian nggak ada yang betul sama sekali. Pertanyaan keempat, ini hanya satu yang benar, hanya Pak Lalu. Pertanyaan ke-8, ini hanya Pak Muhammad Tang yang benar ya. Itu yang paling krusial. Kita lihat, kita review ya. Pertanyaan pertama, kemudian keempat dan ke-8 ya. Pertama itu kaitannya dengan two or more user have individual account ya. Ini multi user ya, that allow them to work with a program peripheral device at the same time. Itu yang keliru,
masih banyak menjawab multiprocessing dan multitasking ya. Kemudian nomor ini nomor 4 ini ya, capabilities of the operating system. A program can be broken into smaller, itu multi-threading ya. Itu juga masih banyak yang keliru. Kemudian satu lagi yang kecil jumlah betulnya nomor 8 ini ya. Which is not a characteristic of desktop operating system ya. IT support print server. Ini yang bukan karakteristik dari desktop operating system ya. Kalau IT support a single user itu desktop. IT run single user application itu desktop. It save file and folder itu juga desktop. Bisa share walaupun dalam lingkup kecil ya. Baik, Bapak Ibu. Jadi ini sebagai pemicu saja agar konsep ini tidak keliru lagi ya. Kaitannya dengan multi-user, multitasking, multiprocessing, dan multi-threading. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini basic function dari sistem operasi. Jadi fungsi utamanya itu ada beberapa hal. Yang pertama ini, OS ini atau sistem operasi ini sebagai manager ya, dia yang mengatur interaksi antara aplikasi kemudian hardware. Jadi yang menentukan pengaturannya adalah sistem operasi. Bagaimana mekanisme bekerjanya antar aplikasi dengan hardware. Kemudian sistem operasi juga ini yang membuat struktur file. Dia yang create atau mengatur membuat struktur file pada hard disk kita untuk mekanisme penyimpanan data. Lalu sistem operasi juga ini memberikan ruang kepada user untuk interaksi dengan aplikasi maupun perangkat. Jadi pada hakikatnya user tidak langsung berinteraksi dengan aplikasi, dengan software atau hardware, tapi dijembatani oleh OS. Jadi selalu OS yang menjadi jembatan. Lalu yang keempat, sistem operasi ini melakukan pengaturan aplikasi pada saat di load ke dalam RAM pada komputer. Jadi ketika aplikasi ini di load, dia disimpan temporarily sementara di RAM, yang mengatur adalah OS. Dia diregistri mana disimpan, lalu kemudian di load kembali untuk digunakan, itu dilakukan oleh OS. Ketika RAM sudah full, dia harus melakukan storage sementara di swap memori, diatur lagi penyimpanannya di hard disk ya. Yang mengatur itu adalah RAM ya. Dia melakukan penyimpanan di cache-nya, di swap memori. Itu juga diatur oleh OS. Sehingga sekarang dengan kita menggunakan aplikasi yang penggunaan resource memorinya tinggi, ketika RAM tidak mampu, maka halnya ke RAM. Makanya hard disk dengan teknologi yang terbaru, SSD dengan beberapa tipe itu sangat dibutuhkan sekarang. Karena OS untuk performance daripada komputer itu sudah sangat bergantung ke swap memori yang kita assign di hard disk ya. Nah ini dia lakukan hardware access, kemudian melakukan manajemen file, lalu melakukan user interface dengan pengguna, kemudian melakukan manajemen aplikasi. Ini yang tugas utama dari sistem operasi dalam suatu mesin atau suatu komputer. Kemudian kalau kita lihat sistem operasi di keluarga Windows, ini langsung lanjut di seri 7 ya, Windows 7. Ini di-upgrade dari Windows XP atau Vista ya. Kita di era-era awal kita hanya mengenal XP yang lebih lama ya, Vista nggak terlalu lama digunakan dan tidak sepopuler XP saat itu. Kemudian Windows 8, Windows 8 ini dikenalkan sebagai Metro User Interface yang memiliki tugas universal ya untuk semua, dengan tampilan Windows yang seperti desktop, laptop, mobile, dan tablet. Jadi sudah mempertimbangkan kenyamanan ketika Windows 8 ini digunakan untuk seluruh
device ya, terutama untuk laptop, mobile, dan tablet. Ini yang diusung oleh Windows 8. Lalu kemudian Windows 8.1.1 ini di-update dari Windows 8 dengan tambahan adalah improve-nya itu ada kaitannya dengan Windows Familiar untuk user with device that touch ya. Jadi device-device yang memiliki fasilitas touchscreen of mouse keyboard interface. Ini yang ditambahkan untuk Windows 8.1. Termasuk sebenarnya yang di Windows 8 itu yang banyak dikritik oleh pencinta Windows itu tampilan menunya yang tile bentuk lantai itu yang banyak dikritik sehingga di Windows 10 balik lagi di kombinasi dengan menu biasa ya. Kemudian di Windows 10 ini yang diupdate dari versi sebelumnya di Windows yang didesain untuk PC, juga untuk tablet, yang juga untuk embedded device seperti yang berbasis Internet of Things yang sekarang banyak digunakan. Jadi ini sudah menggunakan fasilitas itu. Sebenarnya di keluarga Windows sebelum Windows 7 itu banyak sekali seri dari sistem operasi yang digunakan sebenarnya dari mulai Windows 1.0, Windows 2.0, 2.1 itu sudah muncul. Saya sendiri mulai menggunakan yang versi NT 3.1 yang untuk untuk berbasis jaringan, kemudian Windows 95 pernah saya gunakan, Windows 98 juga lumayan lama. Setelah Windows 8 itu ada Windows Millennium ya, ME. Ini sebenarnya Windows NT 4.9 yang dikembangkan. Setelah itu Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista yang juga tidak terlalu lama digadang-gadang, lalu Windows Home Server, Windows Server 2008, baru kemudian Windows 7, 8, dan Windows 10 yang sekarang ini ya. Itu yang dari sisi historical perkembangan sistem operasi untuk keluarga Windows. Compatible sistem operasi kita dengan hardware ini yang kemudian menjadi perhatian untuk kita identifikasi. Untuk membuat sistem operasi itu sesuai dengan rekomendasinya, maka sebagai teknisi kita harus melihat kemampuan dari sisi budgeting ya. Kemudian kita harus belajar kemudian bagaimana komputer ini akan dimanfaatkan, kemudian kita identifikasi tipe mana yang sesuai dengan aplikasi yang akan diinstal, kemudian komputer mana yang kira-kira akan diaplikasikan ya. Nah, ada beberapa petunjuk yang bisa membantu kita untuk mengidentifikasi sistem operasi yang cocok untuk customer ya. Kalau kemarin Pak Aron mungkin tahu kawan-kawan, pada tahun lalu pengadaan laptop itu belum semua karyawan, tahun ini semuanya dapat. Tetapi ternyata ada kebijakan dari sisi bukan OS-nya ya, dari sisi kemampuannya ada dibedakan ya. Teman-teman yang bergelut IT diberikan Core i5, yang tidak itu Core i3 sehingga ternyata itu tidak sesuai ya. Ini kaitannya dengan tadi apa? Bagaimana komputer itu dimanfaatkan. Padahal di era pandemi ini rata-rata kawan minimal menjadi menjadi host, tentu di spesifikasi komputernya minimal kaitannya dengan memori, kaitannya dengan VGA itu perlu dipertimbangkan. Karena ketika mengikuti aplikasi seperti ini berbasis daring, tentu kemampuan perangkat juga perlu didukung selain dari bandwidth. Nah ini beberapa pertimbangannya. Misalnya adalah, does the customer use of the self application for this computer? Jadi apakah pelanggan atau aplikasi ini digunakan untuk aplikasi pribadi? Of the self application recipe, a list compatible operating system on the application package. Tidak harus kita lihat aplikasi yang dibutuhkan apakah ada dalam sistem operasi dalam satu packaging yang ada di sistem operasi tersebut.
Lalu kemudian, does the customer use customized application that were programmed specifically for the customer? Jadi apakah customer kita ini memerlukan aplikasi yang didesain atau dikustomisasi untuk kebutuhan spesifik bagi customer. Nah, if customer using customized application, jika customer kita membutuhkan aplikasi tertentu, maka the programmer of that application with specific with the OS use. Maka yang harus kita pertimbangkan adalah pastikan programmer mendesain aplikasinya sesuai dengan spesifikasi sistem operasinya. Untungnya sekarang banyak programmer yang mendevelop aplikasinya sudah multi-platform ya, biasanya berbasis web sehingga mau platform apapun itu sudah bisa join. Tapi di era-era sebelumnya banyak kali programmer mendesain sistem operasinya, aplikasinya dengan sistem operasi tertentu, sehingga ketika customer itu menginstal OS yang beda platform biasanya bermasalah. Dua pertanyaan ini untuk sekarang sudah mulai teratasi dengan desain platform aplikasi yang sudah user friendly, sudah multi platform, sehingga tidak masalah mau basic apapun. Bahkan kaitannya dengan pemanfaatan, harapannya yang dikejar bukan platform OS-nya, tetapi aplikasi didesain itu adalah user manapun itu bisa menggunakannya. Kalau dia sudah cinta dengan Windows, itu tidak masalah. Kalaupun usernya cinta dengan berbasis Linux, nggak masalah. Kalaupun penggunanya cinta berbasis Mac, nggak ada masalah. Sehingga platform aplikasi itu di sini dia multi platform. Jadi tidak lagi berbasis satu platform ya. Nah, ini yang kalau misalnya tadi Pak Lalu bertanya tadi pagi ingin menjadi belajar coding, lalu kemudian mendesain aplikasi, maka pertimbangan ini nanti dipikirkan. Nah, di sisi teknisi, karena potensi aplikasi yang di-running hanya pada platform OS tertentu, ini juga kita pertimbangkan. Berikutnya adalah minimum hardware requirement dan kompatibilitas dengan OS. Jadi berikutnya kita akan lihat untuk keluarga Windows, berapa sih syarat minimum. Walaupun rata-rata ketika saya sering merakit di zaman-zaman kita merakit jangkrik, tidak pernah saya ambil spesifikasi minimumnya. Nah, untuk pertama, untuk yang OS Windows 10 ya, Windows 10 ini prosesor minimalnya itu clock-nya kecepatannya minimal 1 GHz atau lebih cepat, jadi di atasnya ya. Ini untuk prosesor. Kemudian di Windows 8.1 itu sama 1 GHz, Windows 10 juga, Windows 7 juga 1 GHz atau lebih cepat. Pada prakteknya Windows 7 pernah kita install di clock 1 GHz, tetapi pada tipe prosesor yang kalau di keluarga Intel non Pentium ya, atau di kelas Celeron, itu juga masih running tetapi dengan kemampuan terbatas. Kemudian dari sisi RAM-nya, random access memorinya, untuk Windows 10 itu untuk yang prosesor 32 bit itu bisa di 1 GB. Untuk yang 64 bit itu sudah harus minimum 2 GB untuk RAM-nya. Nah, rata-rata sekarang untuk yang prosesor 64 bit itu disarankan adalah 4 GB. Jadi walaupun 2 itu secara minimum bisa ya. Untuk Windows 8 itu 1 GB untuk 32 bit, dan untuk yang 68 bit itu 2 GB. Demikian pula sama dengan Windows 7, 1 GB minimumnya untuk yang 32 bit dan 2 GB untuk yang 64 bit.
Untuk space hard disk-nya, hard drive ini minimum 16 GB untuk yang 32 bit dan 20 GB untuk yang 64 bit. Sama dengan yang Windows 81 juga untuk Windows 7 ya, tentunya mirip. Nah, yang grafik card-nya minimum itu DirectX 9 atau yang lebih di atas DirectX 9, juga untuk Windows 8 1 dan Windows 7. Displaynya, supportnya itu minimum 800 kali 600 pixel untuk yang Windows 10. Windows 81 malah lebih tinggi, 1024 kali 768 pixel ya. Untuk Windows 7 tidak dispesifikasi, tetapi display minimalnya pernah saya coba adalah 800 kali 600 juga. Kemudian internet connection ini necessary, perlu untuk perform update dan sound features. Memang untuk OS Windows 10 ini sangat full update yang selalu terbaru, bahkan hampir setiap pekan selalu update-nya, sehingga sangat diperlukan. Termasuk Windows 81, kecuali sekarang Windows 7 yang sudah tidak support lagi update-nya. Saya lupa tanggalnya per tanggal berapa, itu sudah tidak support lagi update-nya. Karena sudah dianggap sebagai aplikasi yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan kebutuhan OS di era sekarang ini. Makanya untuk Windows ini sudah discontinue, tidak disupport lagi. Dalam artian kalau Anda pakai Windows 7 sebenarnya sudah legal ya, karena tidak disupport lagi. Jadi sama dengan nasibnya Windows 98, Windows XP itu sudah tidak disupport lagi update-nya. Kemudian kaitannya dengan arsitektur prosesor yang 32 bit dengan 64 bit. Nah, ini ilustrasi bahwa di prosesor itu ada yang kemampuan olah datanya dalam satu waktu itu hanya 32 bit, ada yang satu siklus waktu itu 64 bit. Kita lihat perbandingannya. Untuk arsitektur komputer atau prosesor yang 32 bit X8632, ini adalah prosesnya multiple instruction, ini menggunakan alokasi pengalamatan paling lebarnya 32 bit. Supportnya hanya untuk sistem operasi yang 32 bit. Jadi ini keterbatasan. Jangan sampai Anda paksakan mau nginstal sistem operasi yang untuk 64 bit. Itu nggak akan bisa ya. Lalu support maksimum RAM-nya itu hanya 4 GB memori. Jadi walaupun komputer Anda support sampai 8 GB, tapi Anda installnya adalah sistem operasi dengan platform 32 bit, itu maka akan hanya terbaca atau optimal dimanfaatkan hanya sampai 4 GB. Nah, untuk yang arsitektur prosesor 64 bit X8664, ini adalah memiliki tambahan register spesial untuk instruksi yang menggunakan 64 bit alokasi pengalamannya. Jadi lebih lebar ya bit dalam satu kali penyimpanan memori. Nah, pada dasarnya untuk prosesor ini juga masih kompatibel untuk yang 32 bit. Jadi kalau kita install untuk yang 32 bit masih support ya. Kemudian dia juga support untuk sistem operasi yang 32 bit dan 64 bit. Jadi ini kemampuan untuk arsitektur yang 64 bit. Ini seringkali muncul pertanyaan ini di ujian-ujian, boleh jadi nanti di CompTIA Ed Plus juga akan muncul di seri 1001, biasanya akan muncul kaitannya pertanyaan arsitektur prosesor untuk yang 32 bit dengan yang 64 bit. Nah, untuk sekarang sambil migrasi seluruh aplikasi yang 32 bit ketika diinstal ke 60 bit itu masih support. Tetapi kalau ada yang sudah dedicated 64 bit, sebaiknya menggunakan yang 64 bit. Kemudian ini cek OS compatibility.
An OS must be upgraded periodically to remain compatible with the latest hardware and software. Jadi kaitannya dengan upgrade sistem operasi kita harus selalu kita upgrade secara teratur. Ini kaitannya dengan perubahan hardware dan software. Ini yang selalu kita jaga. Nah, sebelum kita upgrade sistem operasi kita cek dulu. Kita cek minimum hardware yang dibutuhkan untuk sistem operasi baru itu. Untuk memastikan bahwa ini masih bisa diinstal, masih bisa sukses di komputer kita. Jangan sampai karena kebutuhan pemanfaatan hardware dan aplikasi yang sudah semakin pesat, harus kita upgrade OS, tapi ternyata sistem kita tidak support. Ini di upskilling reskilling untuk yang Adobe, karena kita menggunakan license aplikasi, lalu kemudian itu daring, tentu membutuhkan resources komputer sendiri ya. Nah, rata-rata pribadi peserta untuk yang multimedia ini tidak support ya, baik dari sisi OS maupun dari sisi perangkatnya. Ini yang jadi persoalan. Ini sampai tadi masih diskusi saya. Lalu kemudian Microsoft itu menyediakan bagaimana menginstal Windows 10 ini dengan otomatis download di install Windows Update service di komputer kita yang masih running untuk Windows 7. Service Pack 1 dan Windows 81. Yang dulu sering saya senang adalah ketika lakukan update di Windows 7 Service Pack 1 ke Windows 8. Ya, untuk Windows 8.1 ke Windows 10 ini kemarin belum. Yang ada kemarin adalah clean install yang Windows 10 ke tetap ke Windows 10. Yang upgrade dari menu update Windows update-nya itu mencoba, nanti boleh kita coba di kantor saat kita nge-lab untuk beberapa seri update yang disediakan untuk ke Windows 10. Nah, ini yang muncul pesan ketika kita akan install misalnya Windows 10. Windows 10 will work on this PC. Ini yang akan kita lihat. This PC can be upgrade, but there may be some issue. Jadi boleh saja ini di-update ke Windows 10, tetapi akan ada beberapa isu. Ini bisa kita lihat nanti di performance-nya yang ditampilkan. Nah, di sini akan ada beberapa fitur menurut Windows 10 yang tidak akan kompatibel dengan Windows 10. Nanti kita lihat. Tadi adalah display-nya ya. Nah, berikutnya di Windows OS upgrades-nya ini, versi dari OS yang available untuk opsi upgrade, misalnya untuk 32-bit OS, tidak bisa di-upgrade ke versi 64-bit OS ya. Ini sejalan dengan tadi ini ya, di kaitannya perbandingan arsitektur prosesor 32-bit dengan 64-bit. Jadi, ini menjadi catatan. Jadi Windows 7 dan Windows 8 tidak bisa di-upgrade ke Windows 10, tetapi Windows Vista dan Windows XP ini tidak bisa. Sorry, kebalik. 78 itu bisa, kalau Windows Vista dan Windows XP itu tidak bisa. Kaitannya dengan arsitekturnya. Untuk upgrade Windows 7 atau Windows 8 ke Windows 10, kita bisa menggunakan Windows 10 Update Assistant available pada download Windows website. Jadi bisa di asisten di website Windows-nya untuk kita update. Ini bisa kita melalui langkah pada total langkah tahapannya, ada guidance untuk langkah-langkah kita update Windows 10 secara menyeluruh dari OS kita Windows 7 dan Windows 8 sebelumnya. Nah, komputer yang running pada Windows XP maupun Windows Vista ini tidak bisa untuk kita upgrade karena path untuk Windows 10-nya ini membutuhkan clean installation. Jadi memang harus kita hapus ya. Windows 10 Installation Media hanya bisa create using Windows 10 Installation Media Tool. Jadi tidak ada fasilitas untuk upgrade. Selalu dia clean install. Kalau Windows 7 dan 10 bisa dia lanjutkan dan data yang ada beberapa sistem yang bisa langsung disempurnakan. Ini contoh download Windows 10
diupdate dengan menggunakan OS Windows 7 dan Windows 8. Nah, dengan melakukan create Windows Installation Media, ini bisa kita dapatkan license-nya, atau nanti setelah install baru kita aktifasi untuk license-nya. Nah, yang perlu kita perhatikan ketika kita melakukan operating system upgrade adalah data mitigasinya, bagaimana penyelamatan datanya ya. Tadi sore saya ada ngumpul dengan kawan-kawan sambil kumpul, ada yang melakukan sebenarnya dia clean install, tetapi dia clean install karena ganti hard disk. Jadi yang hard disk HDD ke yang seri terbaru yang SSD. Nah, sehingga ada pemindahan data, tetapi tidak semua ternyata diselamatkan ya. Ternyata dia clean install di C, hanya data di D yang diambil, ternyata banyak data di C. Tadi melakukan restore lagi datanya dengan menggunakan tools recovery data. When the new OS install, jadi ketika sistem operasi diinstal, dibutuhkan user data must be mitigated. Jadi data dari user ini harus kita selamatkan dari sistem operasi sebelumnya ke yang baru. Harus kita pindahkan ya. Jadi dimigrasikan dari data yang ada di sistem operasi sebelumnya ke data itu masuk ke sistem operasi yang baru. The User State Mitigation Tool (USMT) ini adalah utility berbasis command line, mudah digunakan untuk melakukan mitigasi, untuk melakukan penyelamatan data. Use data easy transfer when switching from the old computer to the new one. Jadi bisa digunakan untuk transfer dengan sederhana ketika berpindah dari komputer lama ke komputer baru. Lalu kemudian ada juga PC Move Express. Ini adalah tool untuk transfer file-file yang terpilih, memindahkan file yang kita pilih, folder yang kita pilih, profile yang tertentu dari OS, aplikasi tertentu dari old Windows PC, dari PC berbasis Windows yang lama ke Windows 10. Jadi ini yang menarik, karena bukan hanya data, dia bisa file, bisa folder, bisa profile, user profile, bisa aplikasi dari PC yang lama. Tetapi kaitannya dengan aplikasi mungkin ada opsi tambahan yang kalau profile biasanya langsung bisa insert, seperti pengalaman ketika saya update dari Windows 7 ke 8. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya, data mitigasinya, lalu bagaimana itu kita kelola, apakah menggunakan tools tertentu, bisa dengan USMT, bisa Windows Easy Transfer, atau PC Mover Express. Yang paling sederhana, dengan materi yang tadi dijelaskan oleh Pak Melvin, kita sync dengan cloud, data-data yang memang kita butuhkan untuk sinkronisasi ke cloud, dan setiap saat ketika kita berpindah device manapun, kita sudah tidak bergantung dengan satu device, karena semuanya kita simpan di cloud. Itu tren yang sebenarnya mulai dilakukan sekarang. Tetapi kaitannya dengan pemanfaatan cloud gratis, seperti informasi Pak Melvin, memang pada hakikatnya data itu bukan lagi kita yang punya, karena itu dikelola, diatur, dan dimiliki oleh provider penyedia cloud tersebut. Makanya sebenarnya kami di Kemdikbud selalu mengupayakan agar data kependidikan itu memiliki cloud sendiri, memiliki pelayanan untuk seluruh tenaga pendidikan itu kita punya cloud sendiri, tidak lagi bergantung dengan yang gratisan, tidak bergantung dengan Dropbox, tidak bergantung dengan Google Drive atau yang lain. Kalau kami di kantor, karena belum ada, kami masih bergantung ke salah satu penyedia yang sudah bekerjasama dengan kami, Microsoft Education. Itu setiap email sudah mendapat akun OneDrive, itu 5 terabyte. Karena kebetulan institusi kami agak berbeda dengan sekolah, sehingga diberi akun 5 terabyte. Kalau yang sekolah yang berbasis edukasi join ke Microsoft itu
sekitar 2 terabyte email account-nya. Tetapi dengan 5 atau 2 terabyte itu sudah lumayan ya. Untuk 5 terabyte asumsinya 5 kali storage untuk laptop ini. Jadi laptop udah bisa disimpan di cloud. Kapanpun, dimanapun selama ada akses ke cloud, itu sudah bisa didapat datanya. Jadi ini menjadi prasyarat ya, yang harus pertama kali kita pikirkan ketika melakukan operating system upgrade. Jadi kita upgrade operating system kita, yang pertama kita selamatkan datanya. Jangan berpikir pindah sebelum data itu bisa diselamatkan. Karena dalam beberapa kejadian, data itu boleh jadi akan menjadi lebih mahal daripada OS-nya, akan menjadi lebih mahal daripada perangkatnya. Nah, itu yang terjadi. Ada kawan di instansi sebelumnya pernah, tapi bukan kaitannya sistem update, kehilangan data, satu fisik, satu laptopnya dicuri orang. Kalau kemarin data istri saya itu tersimpan di C, saya tidak cermat dalam melakukan data backup, ternyata karena asik multitasking melakukan yang lain, saat ditanya oleh sistem backupnya ini mau backup atau tanya, saya salah jawab, akhirnya terhapus. Untung masih ada tools untuk recovery data sehingga data-data itu masih bisa ditarik walaupun hanya kalau yang tools free itu sekitar 2 GB. Nah, itu sudah aman. Baik, kita lanjut sedikit. Mohon Pak Arman diingatkan jika sudah mendekati waktu ya. Di section kedua adalah Windows ya. Nah, di install Windows ini kita perlu untuk melakukan manajemen storage ya, manajemen disk. Ada beberapa storage device type ya, ada tipe storage yang ada. Storage dalam bentuk hard disk ya, seperti ini. Tapi ilustrasinya ini adalah yang drive ya, memang berbasis hard disk HDD. Kemudian ada yang berbasis flash drive, lalu ada yang berbasis SSD, solid state drive, atau kumpulan IT yang disimpan sehingga kelemahan-kelemahan yang berbasis HDD itu sudah bisa diredus dengan solid state drive. Tidak lagi bising, tidak lagi boros baterai, tidak boros tenaga, dan beberapa hal yang di-improve adalah dari sisi kecepatan aksesnya. The two most common type of data storage device used today are hard disk drive, and the flash memory-based drive, such as solid state drive and USB drive. Jadi dua ini adalah masuk satu keluarga ya, dia masuk solid state drive. Ketika storage device ini dipilih, harus ada beberapa persiapan yang kita siapkan untuk sistem operasi yang baru. Modern operating system itu sudah berubah bagaimana installernya. Ada yang biasanya disiapkan dalam bentuk disk untuk disiapkan, tetapi yang krusial dipahami oleh teknisi adalah bagaimana metode untuk persiapannya. Bisa dengan image, bisa dengan unduh dari vendornya, kalau dari site Windows-nya untuk unduh, lalu nanti tinggal diaktifasi. Ini beberapa persiapan untuk hard drive partitioning. Jadi yang pertama adalah finding and launching the operating system in one of the responsibility computer firmware, which need to know the partition scheme. Two partition scheme standard are more master boot record atau MBR-nya, and globally unique identify guide partition table atau GPT. Untuk master boot record, ini berisi informasi bagaimana hard disk itu dipartisi atau diorganisasi partisinya. Master boot record biasanya 512 panjangnya ya, 512 byte yang berisi sebenarnya karena kecil hanya berisi bootloader dan berisi executable program yang memberikan ruang untuk user memilih dari mana, dari sistem operasi mana dia akan menjalankannya. Nah, master boot record ini biasanya berada pada BIOS firmware ya, biasanya ditanam di sana. Untuk GUID partition table ini juga didesain untuk partition table atau skema partition table standar hard disk.
GPT ini digunakan untuk modern teknik ya, untuk melakukan expand dari tipe lama di master boot record partition schema. Nah, GPT ini biasanya digunakan untuk komputer yang tipe BIOS-nya itu sudah yang UEFI. Ini yang kemarin di chapter 1 ya. Kita lihat perbandingan GPT dengan master boot record. Untuk MBR ini maksimum primary partitionnya hanya 4. Jadi terbatas kalau yang MBR. Kalau GPT ini bisa sampai 128 partition pada Windows. Maksimum partition size-nya ini 2 terabyte. Kalau ini sudah bisa partitionnya bisa 9 set byte ya. Jadi sudah cukup besar. 9,4 kali 10 pangkat 21 bytes. Wah, ini kalau duit udah kayak sekian turunan ya. Tidak ada partition table backup-nya untuk yang tipe master boot record, sedangkan GPT ini bisa menyimpan partition table backup-nya, jadi lebih secure ya. Kemudian partition and boot data store disimpan dalam satu tempat antara partition dan data bootnya. Sedangkan untuk GPT ini disimpan pada lokasi yang berbeda. Nah, any computer can boot from MBR, semua komputer. Nah, kalau GPT hanya komputer yang di-running dari BIOS bertipe UEFI. Ini yang bisa running dan juga untuk OS yang bertipe 64 bit. Nah, ini yang perbedaannya. Kemudian dari sisi partition and logical drive, untuk partitionnya ada yang kategori primary partition, ada active partition, ada extended partition, dan logical drive, basic disk, dynamic, dan seterusnya. Kita lihat untuk primary partition ini yang berisi OS, file, dan biasanya ada pada partisi pertama. Ya, kalau ada hard disk biasanya dia di C. Kenapa di C? Karena dulu untuk drive letter A dan B itu untuk drive ya, disk drive. Nah, biasanya dia di partisi pertama. Untuk master boot record, pada master boot record disk ini adalah active partition yang digunakan untuk menyimpan boot dan OS. Jika lebih dari 4 partisi yang dibutuhkan pada master boot record, maka satu partisi bisa didesain sebagai extended partition. Jadi ini kemudian dipisah ya. Extended partition ini yang bisa nanti dibuat lagi menjadi beberapa partisi. Logic drive is a section of the extended partition. Nah, ini adalah bagian dari extended partition yang digunakan untuk informasi yang terpisah untuk kebutuhan administratif. Jadi ini yang digunakan untuk kebutuhan lain, tidak untuk administratif di sistem operasi. Untuk basic disk ini adalah default yang berisi partisi seperti primary partition, extended partition. Ini yang secara logical drive diformat untuk menjadi penyimpanan data. Sedangkan untuk dynamic disk ini bisa dibuat volumenya yang bisa di-span, bisa lebih dari satu disk ya. Jadi ketika disimpan ini sebenarnya bisa di-span untuk beberapa disk. Tidak dibatasi secara fisikal. Sedangkan untuk formatting create access file-nya ini bisa dipartisi pada untuk keperluan penyimpanan file ya, untuk storage file. Nah, ini untuk video partitionnya. Saya ingin memperlihatkan video pemanfaatan partisi untuk string partitionnya ya. Izin saya share dulu. Masih ada waktu Pak Arman? Ya, 15 menit lagi mungkin, Pak. Wah, terlalu lambat saya menjelaskan ya. Oh, maaf. Kalau malam biasanya orang menjelaskannya beda ya. Saya izin minum dulu.
Loading juga nih videonya. Aduh, loading saya. Bentar ya, sepertinya lagi pada putar video. Coba sekali lagi ya. Oke, course index, video index, chapter 10. Nah, ini kita tonton dulu untuk disk management utility-nya. Apakah terlihat video saya? Hello everyone, we're here to use the Windows disk. Belum tampil Pak videonya. Iya. Sudah sebelum? Oh, belum, saya belum Belum share Pak. share. Oke. Oke, sudah terlihat? Sudah Pak. Tapi belum ada jalan videonya Pak. Oke, ini di video ini kita akan lihat demonstrasi bagaimana utilisasi disk management untuk melakukan kustomisasi disk di laptop, membuat logical drive partition, lalu memberi nama, kemudian membuat second logical drive dengan new logical drive partition dan beri nama. Lalu terakhir meremote partition. Kita tonton ya. Hello everyone, we're here to use the Windows disk management utility inside of our Windows 10 operating system. To get started, I'm going to right click on our Windows icon. I'm going to click on disk management. This will open the exact tool that we need, which is our disk management utility, in order to customize our physical disks on our machine. Now, in this tool, we get a lot of options. We can see the drive status. We can see what type of file system we're using. We can even extend partitions to make them larger, split partitions to make more partitions, even assign drive letters like C, X, and more. On top of that, when we add in new physical drives into our machine, they will appear in this list. Then we can format them and get them up and running for use. So for us to get started, what we're going to do here is take a look at our current hard drive. My current hard drive is disk 0, which is a 40 gig drive. Up at the top, I can see that it's the C drive, and with our C drive, we have 25 gigs almost of free space. Now, if I wanted to create a second partition using this tool, I can right-click on our C drive, and I get options here. I'm able to shrink the volume. By shrinking the volume, that's going to allow us to create another separate logical partition of this physical hard drive. I can go ahead and click on Shrink Volume. It will query the current drive to verify the amount of free space that's there. Then it's going to allow me to pull out of that free space. As you mentioned before, there's about 25 gigs of free space. This is it right here. I can custom choose how much free space of the current drive that I want to use in a new logical drive, which is another partition. Let's say I want to go with about a 10 gig drive. I can put in my 10,240 megs. Go ahead and click Shrink. And what's going to happen is we're going to take 10,000 megs, which is 10 gigabytes of space, out of that current free space on that C drive. When we do that, I'll get a new partition popping up, and that says there's a 10
gigabyte free space belum terformat ya. unallocated sitting on the side. Also, what you see is on the C drive up here, we went from 25 gigs of free space Sudah now berkurang down to tadi 15 24 free space-nya because that other 10 tinggal is now 14. right here. So what can I do with this free space? I can right click on it, and this is where I can create a new volume, which is going to be another logical partition for me to have inside of my disk area. To show off what's about to happen, I can open up a file explorer, and in my file explorer, I can click on this PC. Explorer. Right now I have my C drive, which is my hard drive with my data, and then I have my DVD optical drive. Yang terbaca hanya What we're about to drive do C is dan create a new optical drive, and this is based off of the physical disk 0, but the second partition. So I'm going to right click on this Secara new fisikal, partition unallocated kedua space. I'll click on new D0 simple volume. akan I'll go dibuat ahead and click next. I'm going to angka, use the entire 10 gigs of unallocated space, digunakan semua, and then I can give it a drive letter. How about we make this the Drive X drive? X ya, diberikan With X, the letter being assigned to the X drive, we now get to choose the file system. file system The NTFS file system allows us to have larger sized files, as well as security with permissions and compression. So we're going to keep that. Wanted to change the label of this, which we can put as backup drive or file drive or you name it. We can put it there. files. Also, we can leave the default of quick format. Quick format skips the checking of bad sectors when you do formatting. We're going to leave that on, which is the default just for speed. I'll go and click next. Default, We can review our lebih settings. cepat ya, tidak dicek And once we hit finish, sektornya. that 10 gig of unallocated space is now going to come up as the new X drive. Muncul partisi We can baru. verify that this is successful by reading at the top. We can see it's healthy. It's a 10 gig partition, 100% free. If I go back to my file explorer, check it out, sudah you muncul now have drive the baru. X drive. So this is us working inside of our tool, but we can end it here, or let's continue on. Let's get that 10 gigs of space back to the original C partition. To do that, I can right click on that 10 gigs of used X drive space, and I can say delete volume. When I delete volume, it's going to remove all the data on the X drive and put it back into unallocated space. Be very careful. And now if I want that C drive, that one partition to get that 10 gigs of space back, I can right click on that C drive and I can extend the volume. By extending the volume, it's going to look for that unallocated space, which it finds, the 10 gigs of space, and it's going to grab it back into the C partition. I'm going to pull the entire 10 gigs of space, as you see below, it's selected, and click Next. Once I click Finish, you're going to watch our C drive gobble up that 10 gigs of space. Now it's 25 gigs of free space again. In the File Explorer, we have our full 40 gig hard drive for our C drive with 25 gigs free. So practice in the disk management utility, become the IT professional, and enjoy. Oke, video tadi menarik ya, bagaimana melakukan partisi dan unpartisi. Nanti bisa kita latih nanti di balai untuk memahamkan atau membuat kita lebih paham bagi yang belum untuk partisi. Partisi ilustrasi kalau harus itu adalah rumah berisi kosong, maka partisi itu asumsinya adalah kamar. Kita membuat kamar-kamar untuk tujuan tertentu. Nah, kamar itu sewaktu-waktu bisa digabung lagi, dibuka sekatnya sehingga menjadi partisi yang lebih luas atau utuh. Itu dulu Pak Arman, saya kembalikan ke Pak Arman dulu 5 menit terakhir, mungkin ada pertanyaan. Untuk materi berikutnya kita akan lanjut besok pagi pukul 4. Silakan Pak Arman. Baik Pak, terima kasih Pak atas paparan materinya, kurang lebih 1 jam 15 menit kayaknya. Ya, Bapak Ibu peserta, kami persilahkan bila ada yang ingin bertanya dari paparan materi Pak Imran tadi, mungkin ada yang kurang jelas atau mungkin sekedar berbagi pengalaman tentang sistem operasi, tentang yang barusan tadi membuat partisi. Mungkin ada yang dari satu partisi mau membagi 3 atau bagi berapa, mungkin silakan ditanyakan atau sekedar berbagi pengalaman tentang penjelasan materi tadi. Pak. Silakan Bapak, dari Pak siapa? Oh, silakan Pak Lalu Pak.
Tadi yang saya lihat yang tabel daftar hard drive untuk Windows 10, 8 dan 7 tadi ya. Ya. Tadi kan untuk Windows 10 itu 16 sampai 20 giga ya. Nah, Oh ya, itu maksudnya ya minimumnya. Itu maksudnya kapasitas total hard drive atau hanya untuk C? Karena begini, untuk Windows 10 eh, kalau misalnya minimumnya cuma 16 sampai 20 kayaknya untuk sistem saja sudah butuh berapa gitu. Gitu. Maksud saya jangan sampai ketika kita maksudnya secara faktualnya ya tidak bisa digunakan seminimum segitu yang sudah tidak bisa difungsikan kalau hanya 16 sampai 20 giga gitu. ya. Baik, benar Pak Lula. Ini memang adalah rekomendasi paling minimum. Jadi boleh jadi hanya untuk running OS-nya, ketika sudah install yang lain sudah agak berat ya. Bayangkan kalau space hard disk-nya itu hanya 16 giga. Lalu kita kemudian install Berikutnya aplikasi kayaknya sudah tidak ada spek hard drive hard yang disk. seperti itu sekarang gitu. Nah, Jadi otomatis minimal ya 160 lah atau 200 360 ke atas gitu. mungkin ini pertimbangan ketika OS-nya masih dual ya. Mungkin untuk yang coba-coba, biasanya gitu. Ketika misalnya dari Windows 8, lalu dia virtualisasi, mungkin coba dulu di OS virtualnya Windows 10 dengan spek minimum free hard disk-nya itu 16 GB, udah coba dulu. Tetapi untuk realnya, sebenarnya setiap aplikasi ketika kita running ada lagi spesifikasi minimumnya. Aplikasi yang berbasis 3D itu pasti spesifikasi free space hard drive-nya itu lebih tinggi lagi. Karena dia akan melakukan pengolahan ketika RAM sudah tidak cukup, dia akan lempar lagi ke swap memori yang ada di hard disk. Ini seperti itu. Jadi betul sekali Pak Lalu. Ini hanya untuk kebutuhan running sistemnya. Jadi rata-rata kalau kebutuhannya itu 16, biasanya kayak saya kasih rekomendasi dulu ya, tapi ini belum diuji, kali 2 dari situ. Jadi kalau 16 ya sudah 32 lah minimalnya. Tapi bergantung lagi OS ini mau dipakai untuk pekerjaan jenis apa. Sehingga dari situ bisa kelihatan. Oh, kalau untuk pengolahan grafis 3 dimensi, oh nggak bisa dong hanya dengan free hard disk 16 giga, nggak bisa dong RAM-nya hanya 1 gigabyte atau 2 gigabyte atau mungkin minimalnya 4 gigabyte, itu sudah nggak mungkin. Atau yang sederhana untuk kebutuhan daring seperti ini, masih memungkinkan nggak untuk performance kita mengakses full video dengan free space hard disk yang segini dengan RAM yang hanya 1 giga. Saya pikir nggak akan rasional ya. Jadi betul sekali pertimbangan itu balik ke yang tadi. Desain pemanfaatan daripada komputer ini itu untuk tujuan pekerjaan apa. Sehingga nanti selain kebutuhan upgrade sistem OS-nya, juga nanti bisa dipertimbangkan resources dari mesinnya. Berapa sih sebenarnya clock prosesor yang harus disiapkan, alokasi RAM yang rasional sehingga OS ini bisa bekerja optimal, lalu dengan spesifikasi hard drive-nya, graphic card, bahkan sampai ke display untuk bisa memenuhi seluruh demand pekerjaan yang diberikan. Saya sepakat sekali bahwa memang ini sangat minimal ya Pak Lalu. Tetapi ini yang dipublish di website resminya Windows. Jadi memang ujinya untuk minimum requirement. Mungkin adalah OS aplikasi-aplikasi yang sudah terintegrasi di OS, seperti browser menggunakan browser punyanya Microsoft, penggunaan aplikasi 2 dimensi pakai Paint misalnya, penggunaan aplikasi untuk aplikasi perkantoran yang standar yang punya Microsoft yang memang sangat
terbatas ya. Baik, silakan Mas Arman jika ada pertanyaan. Tadi ada di chat apa tuh? Link absen ya. Oke, silakan fasilitasi ya. Ya, Silakan. nah, Apalagi ada pertanyaan enggak? silakan Bapak Ibu yang masih mau bertanya. Mungkin yang tadi minimum dengan catatan Windows-nya jangan diupdate, Pak. Karena untuk update Windows saya kan tidak otomatis. Saya pilih-pilih ini untuk apa sebenarnya. Kalau nggak ada penjelasannya update, saya cari lagi di websitenya ini betul-betul dibutuhkan atau tidak. Karena terkadang ada update yang karena beratnya justru malah tidak bisa loading awal nantinya. Jadi update itu kita pilih sebenarnya walaupun tidak direkomendasi oleh Windows ya. Iya, Yang karena saya pakai mesin lumayan, ini saya lepas update-nya. Kalau yang pakai laptop pribadi itu saya pilih, lihat dulu kalau ada rekomendasi yang krusial baru diupdate, termasuk besarannya. Ya, silakan Arman. Ya, silakan Bapak Ibu. Bila ada yang pertanyaan lagi atau sekedar berbagi pengalaman tentang komputer secara umum ya, laptop atau PC mungkin. Besok kita lanjut ke chapter section 3 dari chapter 10 ini ya, kaitannya dengan dual boot ya. Nanti akan ada video menarik untuk itu. Walaupun video-video lain di luar sana banyak, tapi kita tetap ikut video videonya Cisco ya. Silahkan mungkin kalau ada kita break saja dulu Pak Arman, memang sudah larut ini. Baik. Iya, di sini sudah pukul 9. Absen silakan kalau ada absen, kalau tidak sekalian besok absen ya. Oh, iya. Absen ya, ya Sudah, silakan. Pak. Ya, Bapak Ibu mungkin silahkan mengisi absensi yang telah ada linknya tadi di kolom chat. Dan bila tak ada pertanyaan lagi, mungkin dicukupkan untuk malam ini Pak ya. Besok kita sambung lagi. Besok kalau boleh jam 8 saja ya, biar agak awal. Nah, paling tinggal 1,5-2 JP lagi untuk menuntaskan yang sisa materi ini. Oh, siap, insya Allah Pak. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan pertemuan untuk sesi malam ini. Kami berterima kasih kepada Bapak narasumber, Pak Imran, atas paparan materinya, serta terima kasih juga kepada Bapak Ibu partisipasinya dari awal jam 7:30 tadi sampai jam 9 waktu Indonesia Tengah. Dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Tadi yang juara Pak Arman ya, hadiahnya Pak Arman disiapkan yang juara kuis tadi. Pak, nanti disiapkan. Masih ada muk-muk mungkin. Diingatkan saja ada muk atau apa di kantor. Nanti dikonfirmasi ke bagian publikasi, mudah-mudahan masih disimpan. Oh, adakah? Ada Pak, ada. Ini Pak, kalau ada kalender untuk tahun depan biasanya disiapkan itu. Oke. Iya, baik. Jaga stamina, jangan sukses buat semuanya ya. Kalau ada yang belum ujian, kalau tutup jangan dipaksa, besok pagi saja ya. Ujian nanti kalau urgen silakan dikerjakan, tapi kalau agak kesulitan nanti di kantor pun bisa nyusul yang agak telat ya. Yang utama jaga kesehatan.